Enggak selang lama itu saya mendengar saya Pak. Apa? Pecah tangis pun ya, mendengar adik saya katanya gitu, adiknya itu disiksa, ceritanya seperti itu. Saya di situ dipukulin lagi Pak, sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar Pak. Habis itu udah saya ditinggal gitu aja Pak. Di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar Pak. Pak Anwar, diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya Pak. Ada masih buktinya Pak. Luka masih Tidak dicari? tidak. Sembuh dengan sendirinya? Iya Pak, dengan bubuk kopi Pak. Itu merapat dengan sendiri lukanya? Siapa? Kami yang disebut dengan polisi melakukan senam pagi. Iya. Apa yang saudara alami? Saya dipukulin di situ Pak. Oke. Polisi diinjak-injak. Terus maaf yang mulia, kelamin. Ungkapkan, Hadi. Tidak apa-apa, sampaikan. Ini ruangan yang tepat, saudara sampaikan. Ayo, tahan. Tarik napas. Menahan diri dulu. Menahan diri dulu. Tenangkan diri, tahan napas. Setelah tenang, Supaya kebenaran ini dapat terungkap, saudara saksi. Kelamin, izin maaf, kelamin kami dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf, bukan dipraktekin, maksudnya apanya? Diporotin Pak, diporotin. Ah? Oh, dibakar. Iya. Ya, lanjut. Terus kita disuruh pakai balsem. Suruh diolesin pakai balsem. Terus habis itu baru kita itu mau tidur juga susah, duduk juga susah. Tangis Hadi pun pecah di sidang PK. 6 terpidana saat ditanyain kuasa hukumnya, Hadi tidak kuasa menahan tangis ya teman-teman ya. Ini sangat luar biasa sekali biadabnya para oknum-oknum yang katanya telah menyiksa ya. Jadi teman-teman pasti jika menonton video ini juga akan ikut meneteskan air mata. Mari kita simak video selengkapnya. Ada 8 orang ya? 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi Pak. 9 sama Kavi? Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngeliat ke belakang Kavi nggak dibawa Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11 padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ? Bareng Pak. Bersama dengan Kavi? Kavi Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang Yang dibawa Pak. masuk ke mobil selain Masuk Kavi. mobil. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polrestabes dibawa Itu ke kantor polisi? Hadir cuma ngasihin kunci Pak. Kunci motor. Kasih kunci motor. Saudara lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak Pak. Tidak. Pegang juga enggak Pak? Dipegang juga tidak? Tidak. Oh, waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga mendapatkan kekerasan? Atau baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik? Waktu Kavi? apa Pak? Kavi enggak Pak. Tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan Iya, kunci. kunci, Pak. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya Pak. Ada 8. Bisa 8. sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya itu Hadi ya. iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka Pak. Oke. 8 ya. 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk. Terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang Kita itu? itu pada udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling di bawah itu Sudirman Pak. Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah Pak. Di bawah duduk Di bawah. atau jongkok? Jongkok Pak. Jongkok. 8-8-nya jongkok. Jongkok Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Pas begitu udah masuk semua aja Pak, terus langsung bawa Berapa menit Sudirman. kira-kira itu? Ya
Enggak lama sih Pak, semenit 2 menitan lah. Oke, langsung ya. Langsung. Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya Pak. sama Jaya untuk masuk ke mana? Pindah ruangan Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu Pak ruangan mananya. Enggak, saudara nggak lihat di atas ada Enggak. tulisan apa? Enggak. Jadi Tidak ada. kita udah di dalam ruangan Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia hanya Iya. pindah ke ruangan lain. Iya, ditarik pindah Oke. ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ, Siap. ya? Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu saya mendengar dulu Pak. Apanya? Mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu. Udah. Enggak, sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya, Tidak. tapi bisa dengar. Dengar Pak. Yang lucunya itu tadi Kavi ya, Kavi kok bisa tidak ikut ditangkap ya, anehnya seperti itu ya. Dengarnya dari mana? Karena suaranya menggema Pak. Berarti ruangannya di sebelah. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ininya beda ruangan aja Pak. Cuman nggak jauh. Cuman nggak beda jauh, ruangan aja. tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan. Dengar Pak. Oke, terus Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, "Pendimat udah catetin aja nama teman-teman kalian." Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya Pak. apa? Pecah tangis pun ya. Mendengar adik saya katanya gitu, adiknya itu disiksa, ceritanya seperti itu. Tidak kuat bercerita karena menahan tangis ya teman-teman ya. Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, hati yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hati yang mukul Pak. Hadi yang memukul, Eko yang menguber, Iya, Pak. itu terdengar jelas. Jelas banget. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke, Jaya yang sampaikan gitu ya. Siap. Oke, saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih Pak, cuman dari keterangan Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya, Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar ada Tidak Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari ini dalam kapal, Pak. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke. Berapa orang kira-kira? Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya? Oke. Terus habis itu kita semua langsung Pak. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Pasti menonton ini ya, semua juga ikut merasakan bagaimana sih penderitaan mereka ini ya, luar biasa sekali penderitaannya ya. Di situ kita langsung dipukulin Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ Pak. Ada yang di situ pakai Pak. Nah, terus? Terus saya cuman mikir, ini ada apa kok? Saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mabuk tak? Iya, kata saya. Terus saya mikir, saya ini gimana pernikahan saya? Oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya Pak. Berapa lama lagi saudara Gila, masa depannya ini terenggut ya. mau menikah dari tanggal itu? Sekitar 2 mingguan lagi Pak. 2 mingguan lagi. Ya. Di situ saya habis Pak, dipukulin Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi, ada saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong, seingat saya,
kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa Pak? Tahu juga nggak, kejadian kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngeliat Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, Ada ditunjukin. situ. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu. Tidak Tidak. disebutkan namanya. Tidak Pak. Tapi ditunjuk. Iya Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah lihat saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas sudah lihat rame itu Nurdiana Pak. Oke, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya Pak. Saya dibawa keluar Pak. Sama anggota lagi Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? Satu Pak. Satu. Oke, terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi Pak. Ya, oke, terus? Masuk ke ruangan itu ruangan kosong Pak. Saya langsung disuruh jongkok duduk. Saya di situ dipukulin lagi Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar Pak. Habis itu udah saya ditinggal gitu aja Pak di situ. Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menitan Pak. Nah, terus? Terus datang lagi. Baru kita disatuin lagi Pak. Disatuin lagi? Iya. Gila. Sesudah itu? Sudah itu hampir lama, itu jam maghrib lah, mau setengah tujuan lah. Kita itu dibawa Pak. Dibawa keluar dari ruangan itu? Enggak, iya dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya. Dibawa ke? Mau masuk ke sel tahanan, cuman enggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu Pak. Oke. Di tempat penjagaan di situ kami disambah, disuruh jongkok. Terus awal saya yang disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi Pak. Besi? Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus? Terus agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar Pak. Pak Anwar? Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya Pak. Ada masih buktinya Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep Pak. Ya Allah, ya Robi. Berdarah? Bukan berdarah lagi Pak, kayak air mancur Pak. Di situ cuman kita nggak diobatin Pak, cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya Pak. Atau air kopi? Bukan Pak, Bubuk kopi ya? bubuk kopi Oke, Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum, nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa, tapi yang jelas itu air kucing Pak. Berapa? Bentar. Masih bisa dilanjut nggak? Kalau mau ditenangkan diri dulu nggak apa-apa. Kita skor dulu. Tenangkan diri dulu ya. Majelis minta skor 5 menit boleh? Nggak apa-apa. Kita kasih air minum dulu biar dia Ya, tenang. 5 menit ya. Kita lanjut ya. Ya. Biadabnya Itu ya, luar Pak, ya. biasa benar-benar ya. Tenangkan dulu dirinya. Minum dulu di luar. Ya, di luar. Di luar aja, di luar. Oke. Ya, kita skor dulu ya. 10 menit ya. Ya, tenangkan. Tiap itu kan ada piket, pergantian piket Pak, piket polisi. Itu anggota itu masuk Pak. Dia bilang kita olahraga pagi dulu. Di situ kami disiksa lagi Pak, pukulin lagi. Setelah itu baru kita itu dipanggil lagi Pak, karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya Pak. Sebelum dibebaskan Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang Sama, saudara alami? Sama ya? Selama sebelum dibebaskan itu dilakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai gembok sama? Kalau itu kurang tahu saya. Nah, saudara bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Nah, ini momen Hadi memperlihatkan ya bekas luka ya yang dugaan penyiksaan tersebut ya. Coba diperlihatkan. Coba Pak, maju sini. Maju sini. Ayo, kita lihat.
Saudara tadi mengatakan ada luka bekas apa tumbuk mana? Dijahit? Tidak. Hah? Tidak yang mulia. Tidak dijahit? Tidak. Tumbuh dengan sendirinya? Iya Pak, dengan bubuk kopi Pak. Itu merapat dengan sendiri luka? Iya Pak. Balik itu Pak. Yang ini ditarik. Hebat ya, luar biasa, seperti hewan saja ya. Jadi lukanya ini merapat dengan sendirinya. Ini luar biasa sekali. Pakai lagi kakinya, Pak. Seperti hewan aja, kena apa misalkan luka atau apa, hewan aja kadang diobatin ya. Ini manusia ya. Baik, saudara saksi. Itu sampai paginya saudara masih mengalami yang disebut dengan polisi melakukan senam pagi. Apa Iya. yang saudara alami? Saya dipukulin di situ Pak. Oke. Polisi diinjak-injak. Terus maaf yang mulia, kelamin. Ungkapkan, Hadi. Tidak apa-apa, sampaikan. Ini ruangan yang tepat saudara sampaikan. Ayo, tahan. Tarik napas. Angkat diri dulu. Angkat diri dulu. Tenangkan diri, tahan napas. Setelah tenang, Supaya kebenaran ini dapat terungkap, saudara saksi. Izin Mbak, maaf, kelamin kami dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf, bukan dipraktekin, maksudnya apanya? Di Polri Mbak, di Polri. Ah? Oh, dibakar. Iya. Ya, lanjut. Terus kita disuruh pakai balsem. Suruh diolesin pakai balsem. Terus habis itu baru kita itu mau tidur juga susah, duduk juga susah. Ini jika ini nanti APK-nya ya menang ini ya. Yang pantas hukuman apa terhadap oknum-oknum yang biadab seperti itu ya, hukumannya apa sepantasnya ya? Terus kami sudah itu baru kita dipanggil lagi ke reskrim. Terus ke reskrim itu di situ kan baru saya melihat ada Aldi bebas. Aldi juga dengan perlakuan sama. Pukul berapa itu Aldi bebas, saudara masih ingat? Lupa Pak. Tapi sudah ada matahari? Siangan Pak. Siangan ya, artinya matahari sudah kelihatan terik ya? Iya. Oke, ya. Terus itu karena awalnya Eka bilang, "Depan jangan pukulin dia. Biar saya aja yang dipukulin." Terus Dirman bilang, "Iya Pak, dia nggak ikut-ikutan," kata si Dirman. "Kamu gimana sih?" Katanya dia bilang ikutan, sekarang enggak. Dirman tetap ngomong begitu. "Enggak Pak, dia ikutan." Baru di situ Aldi pulang, saya berontak di situ Pak. Saya berontak, saya maju lagi Pak. Di situ ada satu anggota, saya dibawa ke ruangan. Saya itu waktu itu pakai baju PWI Pak. Baju apa? Baju PWI. Nah, ya. Sekolah, waktu masih sekolah. Di situ ditanya, "Kamu pakai baju PWI? Kamu sekolah di situ?" "Iya Pak," kata saya. "Tahun berapa?" "Angkatan 2011-2012," saya. "Berarti adik kelas dong," kata dia Pak. Kata saya, "Bapak tahun berapa?" "Karena tahun 2008, nggak tahu tahun berapa, saya lupa Pak." "Kenapa kamu berontak ngomong begini-begini?" "Enggak Pak, karena saya tidak merasa melakukan perbuatan itu Pak." Kata saya, "Kayak saya mau menceritakan yang sejujurnya Pak." Di situ saya menceritakan Pak, seperti yang tadi saya ceritakan. "Benar kamu ngomong begitu? Apa yang kamu lakukan itu tidak itu?" "Iya Pak," kata saya. "Tanya aja anak-anak." Saya berharap yang dipanggil itu bukan Sudirman sama Jaya Pak. Tapi yang datang itu Sudirman sama Jaya lagi Pak. Baru di situ saya ngeliat dia, "Coba ceritakan sebenarnya," kata anggota. "Udah kamu diam, kamu nggak usah nengok dia, nggak usah lihat dia."
nanti malah dia takut. Saya nggak ngeliat dia, Pak. Terus dia tanya ke Sudirman sama Jaya, bener Hadi ini nggak ikutan, nggak tahu masalah ini. Dia jawab, lama Pak. Saya tunggu jawaban itu lama. Udah lama itu dia jawab, bilang ikutan lagi Pak. Yang mengatakan ikutan lagi Sudirman dulu atau Jaya? Seingat saya Sudirman Pak. Baru ditanya ke Jaya. Ya. Kalau Jaya enggak. Jaya nggak ngomong? Enggak. Oke. Baru di situ saya disuruh masuk lagi Pak, balikin lagi Ke ruangan ya? Iya Pak. Oke, terus? Saya dipukulin lagi di situ. Saya dipres lagi. Saya digulungin lagi Pak. Terus juga saya pernah itu menandatangani, nggak tahu itu apa, karena saya ngerasa tidak kuat, nggak ditandatangan juga, kita dipukulin itu di dalam sel Pak, disuruh tanda tangan. Itu hari besoknya itu ya, saudara disuruh tanda Iya, tangan itu ya? sorenya, Besok- Pak. Besok sorenya? Iya. Oke. Majelis izin kita mau tunjukkan, bisa Hadi maju ke depan. Dijadikan bukti nggak? Dijadikan bukti nggak? Yang Bapak lihatkan itu dijadikan bukti. Kalau dijadikan bukti kita perlihatkan. Kalau nggak jadikan bukti nggak jadikan. Nggak jadikan kan? Nggak bisa kita perlihatkan juga sama. Kita melihat tanda tangan dia bukan itu aja dibuktikan. Hanya ingin melihat apa yang tanda tangan itu betul apa tidak. Verifikasi aja. Akan dijadikan bukti. BAP kan bagaimana? Satu lembar aja. Satu lembar aja ya. Oke, nanti kita lanjut. Mari Pak. Ini tanda tangan kamu? Siap. Ini tanda tangan kamu ya? Iya Pak. Ini yang waktu pagi itu kamu disuruh tanda tangan ini? Sore Pak. Sore ya? Ini? Iya. Cuman nggak tahu itu kertas bacanya, saya tidak membaca. Sudah ada ininya atau bukan? Udah ada Pak. Sudah ada ya? Itu di perkara nomor berapa? Perkara nomor 4. Hadi dan Cukup ya? cukup ya? Oke, jadi saudara sudah mengakui ini ada BAP di depan saya tahun 2016 tanggal 1 September 2016 dan menurut berita acara ini saudara diperiksa pukul 03 dini hari. Ya, jadi saudara Hadi menandatanganinya besok sorenya. Besoknya Pak. Besok sorenya ya. Iya Pak. Suruh menandatanganin hal yang tidak pernah ia lakukan. Bagaimana? Perihnya bagaimana coba? Bukan tanggal, kan saudara diamankan 31 Agustus kan? 31. Saudara dibawa itu kan ke Polres itu tanggal Iya. 31 Agustus. Iya. Saudara jam 2 dini hari 02 saudara sempat dihadapkan ke ruangan reskrim pernah ya? Saudara ditanya. Iya Pak. Terus saudara tanda tangani sesuatu jam 2.02 atau 03 dini hari tadi? Ketika saudara dibawa? Lupa Pak. Lupa. Lupa. Tapi saudara menandatanganinya besoknya sorenya. Iya. Oke. Saudara saksi, ya ada yang mau ditambahkan sebelum saya masuk ke materi lain? Sebelum kita tanda tangan itu siangnya itu jam 2-an lah, kurang lebihnya jam 2:30 itu muncul Pak, muncul datangnya Rivaldi itu Pak. Oh, Tidak kenapa saya itu Pak sama jadi Rivaldi. pertama itu saudara melihat Rivaldi ada di situ? Enggak Pak, jadi saya dulu di situ, baru jam 2 atau setengah 3 lebar itu Rivaldi datang Pak, Dibawa? dibawa Pak Sama siapa? sama anggota Pak. Anggota. Ada Pak Rudiana di situ? Kurang tahu Pak, lupa Pak. Enggak, yang ditunjukin anak siapa yang tadi itu yang saudara sampaikan di awal kesaksian saudara? Tahu nggak yang dibunuh anak siapa yang saudara tanya ditunjukkan tadi? Lupa Pak. Lupa ya? Oke. Saudara Rivaldi masuk ke dalam. Masuk Pak. Terus apa yang saudara lihat dilakukan terhadap Rivaldi? Sama Pak. Sama maksudnya? Dipukulin Pak. Dipukulin. Awalnya suruh nanya ini siapa yang bawa gitu kan, terus datang itu Sudirman Pak. Datang Sudirman. Sudirman juga sama dipukulin? Sudirman waktu itu enggak Pak. Enggak dipukulin? Tidak Pak. Dari awal saudara dibawa dari SMP 11 sampai ke unit narkoba, terus sampai besoknya Sudirman tidak dipukulin?
Tidak Pak, tidak pernah ketemu Pak. Tidak pernah ketemu atau tidak pernah dipukuli? Tidak pernah melihat Pak. Tidak pernah melihat. Melihat lagi Pak. Oh, saudara tidak melihat lagi? Tidak melihat Pak. Oh, jadi pas ngelihat itu pas awal-awalnya muncul Rivaldi itu Pak. ya lanjut saudara, lanjutkan. Habis itu Sudirman datang kan, katanya Rivaldi dia yang bawa-bawa. Terus ditanya, Rivaldi kenal gak sama golanya kita di situ? Kan saya jawab di situ, nggak kenal Pak, kata saya. Melihat muka juga baru sekarang, gitu. Itu di situ, terus Rivaldi bareng sama kita Pak, di situ. Sudirman itu, seingat saya, waktu itu beda Pak. Pas dimasukin itu di sebelah sana Pak. Oh, jadi Sudirman saudara tidak pernah lihat dipukulin ya? Tidak pernah Pak. Atau diperlakukan apa namanya istimewa saudara melihatnya? Iya Pak. Oh, oke. Majelis, kami mau tunjukkan foto, bisa? Ya. Bisa ke depan? Jadi bukti nggak? Ya, kita hadir. Ya, nanti kita akan paparkan. Belum, nanti kita akan. Foto apa itu? Saudara Hadi maju, bisa ke depan. Saudara melihat muka saudara yang mana ini? Siapa yang ini Pak? Ini? Iya Pak. Begitu kondisinya? Iya Pak. Ini saudara saat itu? Iya Pak. Kondisi saudara seperti ini? Iya Pak. Jadi ini bukan foto digambar atau foto karangan? Bukan Pak. Ini asli saudara? Asli Pak. Tanggal 31 Agustus atau tanggal 1 September 2016? Iya Pak. Ini foto saudara ya? Iya Pak. Kondisinya memang begitu ya? Mohon izin Majelis. Tidak diterima. Ya, nanti kita lampirkan. Karena foto Benar-benar biadab ya, benar-benar kejam banget ini oknum-oknumnya. Ini ya Bu ya. ini 66. Ya, nanti satu foto kita foto. Jadi sekali lagi saya tanya ya, jadi ini foto adalah asli foto saudara ya? Asli Pak. Enggak, bukan foto yang apa namanya dibuat-buat ya? Bukan. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, videonya sampai ketemu di video saya berikutnya.